Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin, semuanya itu mungkin. Jadi tirta, pawitra, mahening suci itu adalah setelah niku. Ngapunten sing pun ningali ten YouTube. Niki kok diombal-ambali. Masalah niki untuk penekanan kangge sederek-sederek niki nggih. Napa sing terjadi setelah Bratasena angsal Kayugung Susu Angin? Apakah Begawan Durna langsung menerima atau Begawan Durna itu lega dengan pendapatan apa yang didapat oleh Bratasena? Ternyata mboten toh. Nah, kenapa kok Begawan Durna tidak bisa menerima? Ternyata di balik itu semua Begawan Durna itu ada misi yang buruk, yang intinya untuk membunuh Bratasena yang tanpa melalui tangannya sendiri. Makanya kadang-kadang kita itu diperintah oleh guru. Kita itu jangan pernah membantah. Atau kalau kita itu belajar selain ke saya, ada guru-guru yang lain mengajarkan yang begini begitu. Jangan sekali-kali merendahkan atau jangan sekali-kali karena tidak sama dengan ajaran yang terakhir lalu guru yang lain dianggap rendah. Jangan. Kalau kita itu mengutip sejarah dari Bratasena tadi, ternyata walaupun guru itu tujuannya itu untuk mengharap kematiannya si Bratasena, tapi ternyata dengan niat yang kuat, ternyata Bratasena bahkan gurunya sendiri apa yang dinamakan Kayugung Susu Angin itu sebenarnya tidak paham, tidak tahu. Tapi karena ketekatan dan kebulatan tekadnya, ternyata Bratasena malah menemukan sebenarnya yang dinamakan Kayugung Susu Angin. Maka kekaguman Begawan Durna mendengarkan cerita dari si Bratasena waktu itu ketemu dengan Rukmuka dan Rukmakala, bisa naik ke alas Tebrasara dan naik gunung Reksamuka. Sebenarnya Begawan Durna itu terheran-heran dengan apa yang didapati oleh Bratasena. Maka semakin heran, malah si Begawan Durna itu di samping dia juga mendapatkan ilmu dari muridnya, dari Bratasena yang sebenarnya di Alapatini tapi malah mendapatkan ilmu. Maka di situ Begawan Durna tidak menyatakan ya itu yang dinamakan ilmu Sangkan Paraning Dumadi. Malah Begawan Durna mengatakan bahwa sak temene kula kuwi dudu ilmu kasampurnaning dumadi kang sejati. Mergo ilmu kasampurnaning sejati iku isih ana siji. Ya kuwi ana ing telenging samudra Minangkalbu. Lalu bertanyalah si Bratasena. Nah, di mana letak dari samudra Minangkalbu? Maka ya mudahnya cerita disuruh untuk masuk ke dari perjalanan masuk Bengawan Silugonggo ya, sampai di sana akan menjumpai lautan yang terbentang luas. Jadi suruhlah Bratasena untuk masuk ke dalam lautan itu di tengah-tengahnya. Karena tanpa mendapatkan satu Kayugung Susu Angin, dua tirta pawitra mahening suci, maka orang itu tidak sempurna untuk mendapatkan ilmu kasampurnaning dumadi. Nah, dengan mendengar omongan si Begawan Durna seperti itu, maka tidak banyak berpikir lagi, tidak banyak pikir lagi. Maka Bratasena nuhoni itu mengikuti apa kata guru. Maka berangkatlah dia menyeberangi lautan luas. Ya, di sana yang kemarin sudah saya ceritakan, di sana juga mendapatkan halangan. Ya, banyak sekali hewan-hewan
laut itu yang sedianya mau memangsa oleh Bratasena, tapi semuanya bisa disingkirkan sehingga dia terakhir sampai ada yang menceritakan kelab, ada juga yang menceritakan bahwa Bratasena waktu di tengah-tengah lautan itu air laut itu hanya sebatas betis ya, betisnya situ. Dan di sana Bratasena sehingga sampai bingung mana letak atau tengah-tengahnya Samudra Minangkalbu itu ya, karena dia juga merasa sudah di tengah dan di situ pusaran air yang sangat hebat. Namun Bratasena bisa melawan arus air di dalam pusarannya itu. Ternyata di dalam pusaran angin dia bertemu dengan seorang dewa yang bernama Dewa Ruci atau Ruci Bathara. Disitulah maka Ruci Bathara atau Dewa Ruci itu menanyakan pada Bratasena, apa tujuan kamu memasuki lautan yang sangat dalam? Bratasena mengatakan bahwa dia disuruh gurunya yaitu Begawan Turna untuk memasuki Samudra Minangkalbu, dan di tengahnya situ disuruh mengambil kayu gung susue angin. Maka di situ sebelum dia dipersilahkan untuk masuk ke dalam lautan Segoro Minangkalbu atau Samudra Minangkalbu itu, Dewa Ruci menerangkan semua. Sebenarnya yang dimaksud banyu Tirta Pawitra Mahaning Suci ya. Tirta sudah bisa dijelaskan adalah banyu atau air ya. Pawitra itu dengan kesucian. Nah, air dinamakan air suci itu ternyata hati manusia atau kesucian hati manusia, itulah dinamakan Tirta Pawitra. Mahaning di saat hati itu sudah bisa berangan-angan tentang kesucian. Jadi Tirta Pawitra Mahaning Suci itu adalah angan-angan kita, cara berpikir dengan jernih, dengan hati-hati. Jadi tanpa mempunyai pikiran yang tadi mengamengo dan lain sebagainya, dengan keheningan suci, maka tidak mungkin atau bahasanya, tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin, semuanya itu mungkin. Maka dari penjelasan Dewa Ruci seperti itu, maka setelah dia paham dan dipersilahkan masuk ke dalam jiwa atau jasadnya Dewa Ruci, maka di situ dibukakan pintu surganya. Dewa Ruci disuruh masuk di dalam. Nah, lebih mudahnya adalah perut, mulai dari dada sampai perut. Dewa Ruci itu disuruh membaca, maka di situ mengetahui beberapa kejadian yang ternyata walaupun perut ini hanya sekecil ini, tapi dengan kesucian atau keburukannya, kesuciannya dia akan bisa mensucikan alam ini semua, keburukannya juga bisa menghancurkan alam ini semua. Itu. Makanya kalau ada alam murka dan lain sebagainya, ini menyalahkan Tuhan, ini salah besar. Jadi kejadian yang dialami ini, mau gunung meletus, mau tsunami, mau apa, itu sebenarnya keburukan manusia yang ada di bumi ini sendiri loh. Karena tidak mau belajar untuk mencari Tirta Pawitra Mahaning Suci. Jadi intinya di dalam dunia ini bukan membuat ketentraman, tapi selalu yang dipikirkan supaya dunia ini menjadi rusak. Makanya kalau sekarang dilihat saja, sebenarnya penyumbangsih kerusakan dunia ini orang-orang apa?
rata-rata orang yang masih sibuk untuk mencari Tuhan.